Horas, kita bertemu kembali dengan Renungan Harian Carpe Diem. Hari ini Selasa 22 Maret 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku ND nomor 28, baitnya yang pertama dan keempat. Ayat harian dalam Almanak HKBP hari ini tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara-saudara, mari kita bayangkan ada seorang anak yang berasal dari sebuah keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Cara hidupnya sesuai dengan budaya yang ada di rumahnya dan di sekitar rumahnya. Berpakaian lusuh apa adanya, mandi paling sering hanya sekali sehari, makan dengan tangan, kadang tanpa dicuci, kaki diangkat di kursi atau dengkul sejajar dengan wadah makanannya. Tidak ada jadwal rutin untuk kehidupannya. Sering sekali ia menghabiskan waktu bermain di jalan dengan teman-teman sebayanya. Lalu suatu ketika dia berkenalan dengan sepasang suami istri, keluarga kaya. Dan karena belas kasihan pasangan tersebut, anak ini diadopsi menjadi anak mereka. Sejak saat itu hidupnya berubah. Berpakaian selalu rapi dan bersih. Mandi 2 kali sehari. Punya jadwal rutin, sarapan, bersekolah, bermain, mandi sore, belajar, makan malam, dan istirahat malam. Makanannya pun berbeda sekali. Makan bersama dengan orang tua angkatnya. Berkeliling meja makan dengan sendok dan garpu. Tidak ada lagi budaya hidup seperti dulu. Identitasnya pun sudah berubah, berganti menjadi anak dari keluarga orang tua angkatnya. Apakah dia sanggup menjalani perubahan itu? Harus, jika ingin memperbaiki nasibnya ke depan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus berkata kepada umat Kristen perdana bahwa mereka telah dirahilkan kembali. Artinya, oleh karena firman Allah yang hidup dan yang kekal, yaitu Yesus Kristus yang mereka imani, mereka telah menjadi anak-anak Allah. Mereka telah dipanggil keluar dari cara hidup mereka yang lama, yang dikuasai oleh hawa nafsu. Kini mereka telah menjadi anggota kerajaan Allah, dengan cara hidup yang baru, kehidupan yang kudus, sebab Allah kudus. Dengan demikian, mereka akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar,
dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi mereka. Demikian juga berita firman Tuhan bagi kita hari ini. Kita sebagai orang percaya adalah telah ditebus oleh Kristus. Kematian dan kebangkitannya membuat kita telah terlahir kembali. Kita tidak lagi anggota atau bagian dari kerajaan dunia ini dengan segala budaya dan cara hidup yang cemar, cara hidup yang dikuasai hawa nafsu. Seperti anak dalam kisah di atas, karena kasih Allah yang besar kita telah diangkat menjadi anak-anaknya. Itulah kelahiran baru kita, meninggalkan perbuatan dan tingkah laku hidup kita yang cemar, hidup menjadi anak Allah dalam kekudusan. Karena itu, kita akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kita dan juga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sudahkah kita lahir kembali? Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih Engkau telah menebus kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu melalui pengorbanan, kematian, dan kebangkitan Kristus Yesus Tuhan kami. Penuhilah kami juga dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga kami menjadi anak-anak baru, anak-anak yang meninggalkan dunia dengan segala kecemarannya, dan hidup dalam kekudusan seperti yang Bapa inginkan bagi kami. Kuatkan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh melawan segala hawa nafsu kami, dan kami boleh turut ambil bagian dalam kehidupan kudus yang Tuhan inginkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau sekalian. Amin.